Hai, kelas tunas. Ketemu lagi dengan Kak Yason. Apa kabar? Ya ampun. Ya, kita udah lama banget ya stay di rumah, work from home. Tapi kalau kalian study from home, panjang banget ya. Berapa minggu? Udah 3 minggu ya. Udah 3 minggu kita belajar di rumah. Capek ya kayaknya ya. Belajar di rumah, banyak project, kita harus cari sendiri. Terus kalau mau tanya-tanya guru juga ribet. Atau justru kalian seneng di rumah, banyak main game, banyak banyak waktu luang, bisa tiduran lama. Aduh, tapi semuanya itu akan beres ya. Itu tidak melegakan. Yang menyegarkan adalah justru waktu kita ketemu sama Tuhan ya. Uh, Masih ingat nggak cerita kakak yang di pertemuan sebelumnya? Dimana Tuhan itu begitu kerennya di hari ketiga ya, ingat di hari ketiga bahwa Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan yang tumbuh sampai bisa berbuah tanpa mengandalkan sinar matahari, tapi mengandalkan sinar apa? Sinarnya Tuhan ya. Karena benda penerang itu muncul hari keempat, sedangkan tumbuh-tumbuhan hari ketiga. Tapi kekerenan Tuhan itu gak cuma di situ aja. Dan hari ini khusus banget ya. Kakak mau ceritain kekerenan Tuhan yang lainnya lagi ya. Kita udah sering denger bahwa manusia itu ciptaan yang spesial, ciptaan yang sempurna, ciptaan yang lebih baik dari ciptaan-ciptaan yang lain. Tapi apa yang bikin spesial? Punya tangan, punya kaki, punya mata, punya telinga, punya mulut, punya hidung, gak jauh beda tuh sama binatang. Mereka juga punya hal itu semua. Oh, ini manusia bisa berkomunikasi dengan bahasa-bahasa yang berbeda-beda, yang rumit, yang banyak aturan-aturannya, yang bahkan bisa berpuisi, bisa bernyanyi. Well, itu yang memang yang membuat manusia spesial. Tapi sekalipun manusia bisa melakukan hal-hal yang unik kayak tadi barusan, masih ada loh yang merasa dirinya itu gak spesial. Masih ada loh yang merasa bahwa dirinya itu lemah, gak berdaya, gak bertalenta, gak bisa apa-apa, bahkan pemalu ya. Masih ada loh yang merasa dirinya gak spesial, padahal Tuhan udah bilang bahwa kita ini ciptaan yang spesial loh. Terus kakak mau dongkrak nih buat kalian yang mungkin merasa tidak spesial. Kakak mau kasih tahu bahwa kita semua itu spesial. Jauh sebelum manusia ditebus oleh darah Yesus, jauh sebelum zamannya Musa, bahkan sebelum manusia punya keturunan, ada kespesialan manusia yang Tuhan tunjukkan. Kita mau belajar sama-sama dari Kejadian ya. Nggak jauhkan dari penciptaan, masih penciptaan kok ya. Kita mau buka di Kejadian 1 Kejadian 1 ayat 26 ya. Kakak bacain aja, mungkin nanti kakak akan ngambilin presentasi. Jadi muncul nih, jadi kalian bisa langsung baca dari handphone ya. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kita, padahal Tuhan belum menciptakan manusia. Kitanya itu siapa? Itu akan menjadi pertanyaan di sesi selanjutnya ya. Lanjut, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Yang ke-27,
Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat di atas sebenarnya terlalu cepat. Ya. Kita tahu bahwa perempuan aja itu diciptakan melalui tulang rusuk Adam. Ya, detail. Tapi poinnya itu ini loh. Kita spesial kayak di ayat tadi karena kita ini ciptaan Tuhan. So kita udah pasti spesial loh. Kita bukanlah manusia klon yang diciptakan oleh bahan-bahan kimia sains ya. Kita bukanlah manusia yang diciptakan para ilmuwan, tapi kita adalah ciptaan langsung dari Tuhan. Kita made in God ya. Yang kedua, kita ini serupa dengan gambar Allah, bukan serupa dengan binatang-binatang melata, primata, meronta, terlena, ya. Kita ini serupa gambar dengan Allah. Kita bisa nangis, kita bisa sedih, Tuhan juga bisa sedih. Terbukti waktu Yesus sedih di Taman Getsemani ya. Kita bisa marah, Tuhan juga bisa marah, kasih hukuman. Kita bisa sayang, kita bisa senang, Tuhan juga sama. Jadi kemiripan kita, emosi kita, ya, emosional kita yang kayak tadi bisa sedih, bisa marah, bisa senang, itu sebenarnya semuanya itu mirip kayak Tuhan. Jadi kemiripan Tuhan itu ada di kita. Jadi sebenarnya identitas kita itu adalah identitasnya Tuhan. Kita punya gambar Allah di sini. Lanjut, ada lagi nih yang spesial ya. Gak cukup di pasal 1, kali ini kakak mau bawa pasal kejadian yang menceritakan detail gimana manusia itu tercipta. Ya, di Kejadian 2 ayat 7 kita buka sama-sama ya. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Gila nggak? Ya, Tuhan membentuk. Dia bentuk kita, guys. Dia bentuk kita. Dia nggak ciptain yang kayak ciptaan-ciptaan yang lainnya. Tuhan nggak berkata kayak gini. Yang sering ya kalau di penciptaan awal, jadilah manusia, maka jadilah manusia, maka jadilah demikian, maka jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari ke-6. Enggak kayak gitu. Manusia nggak diciptakan melalui firman. Tuhan nggak menciptakan melalui maksudnya kata-kata ya, tapi Dia itu membentuk. So kita tuh sebenarnya adalah ciptaan yang spesial. Tangan Tuhan yang bersih, yang kudus itu ke debu tanah, kotor tangannya buat ngebentuk manusia. Terus nggak cuma di situ aja. Ketika debu tanah itu terbentuk, ingat Tuhan ngapain? Tuhan mengembuskan nafas. Dan debu tanah yang tadinya mati itu langsung hidup. Dan kalian tahu apa yang coba kalian bayangin ketika kalian hidup dan membuka mata kalian, kalian akan melihat apa yang ada di depan kalian kan. Dan kalian tahu
ketika Tuhan mengembuskan nafasnya, itu nggak dari jauh, ya, itu dari dekat. Bayangin kalau Tuhan niup dari surga, dari jauh ya. Tuhan kalau niup sampai kita kerasa, itu mungkin Tuhan niupnya kayak, dan itu akan jadi badai. Tapi Tuhan benar-benar cuma mengembuskan nafasnya, dan manusia itu hidup. Dan pandangan pertamanya adalah pasti ya, pasti adalah Tuhan. Dan manusia pertama menurut kakak loh ya, nggak tahu ya, kakak belum cari kebenarannya. Buat kakak, manusia pertama yang melihat Tuhan adalah Adam. Kalian mau nggak lihat Tuhan? Kakak sebenarnya pengen banget lihat Tuhan. Tuhan itu kayak apa sih? Emang bener ya gambar-gambar Yesus itu mukanya Tuhan gitu? Kakak masih penasaran sampai sekarang. Tapi kita tanpa melihat gambar-gambar itu harusnya kita tetap percaya ya. Jangankan Musa, jangankan Abraham, jangankan kita ya, Musa aja yang ngobrol sama Tuhan, yang deket sama Tuhan, itu nggak bisa lihat mukanya Tuhan ya. Tapi Musa bisa ngelihat Tuhan lewat art and craft-nya Tuhan. Karena masih ingat kan gimana Tuhan bikin karya, bikin rumput kering yang rumput kering yang berapi-api tapi nggak gosong, nggak terbakar. Di situ Musa langsung tahu bahwa itu adalah Tuhan, ya. Dan secara tidak langsung Musa melihat kemuliaannya Tuhan, Musa melihat keagungannya Tuhan. Ya, ketika kita bilang keagungan itu artinya, kalau di kamusnya kakak, keagungan itu kekerenan. Kadang kalau kita ngelihat karyanya teman, waktu kita lihat gambarnya teman, misalnya bagus, terus kita pasti bilang, gila, lu keren banget, gambar lu jago, gila, keren banget. Kita padahal cuma ngelihat karyanya loh, tapi kita juga ngelihat orangnya keren. Sama kayak kita, ya. Kalau kita mau lihat Tuhan, kakak mau ajak kalian di sini adalah untuk melihat Tuhan itu bukan yang kayak fisiknya, tapi melihat kedahsyatannya, melihat keagungannya, melihat kemuliaannya. Tapi caranya gimana bisa ngelihat kayak gitu? Kita belajar dari manusia pertama, ya, mau dibentuk. Kalau kita nggak dibentuk, kalau Tuhan nggak bisa bentuk kita akan sulit melihat Tuhan, ya. Kenapa sulit? Satu, manusia itu diciptakan dari debu tanah. Itu debu itu lembut banget, tanah itu lembut gampang. Coba bayangin kalau Tuhan membentuk manusia dari batu, membentuknya susah banget. Mesti dipukul pakai palu, mesti diremuk-remukin supaya bisa tuh kebentuk. Sama kayak kita, kalau kita mengeraskan hati kita nggak mau dibentuk, Tuhan bisa kok bentuk, tapi caranya juga keras ya. So, kalau kita mau melihat keajaiban Tuhan, kita harus mau dibentuk. Dan kakak percaya bahwa kalau kita mau dibentuk dan kita sudah dibentuk sama Tuhan, kita akan bisa melihat Tuhan. Kita akan bisa melihat keagungan Tuhan, kemuliaan Tuhan, kekerenannya Tuhan. Udahlah, pokoknya Tuhan itu keren abis deh. Makanya persiapan diri kalian untuk mau dibentuk sama Tuhan. Oke, kakak nggak mau lama-lama preaching ya, nggak mau lama-lama khotbah buat kalian. Justru kakak pengen kalau kalian lama-lama berpengalaman sama Tuhan, ya.
Pokoknya kalian harus ngalamin Tuhan, karena Tuhan itu keren banget. Karya Tuhan itu keren habis deh. Kita mau belajar dari poin ayatnya yang terakhir. Dua Korintus 4 ayat 7. Ini bunyinya. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. So itu balik lagi kayak nafasnya Tuhan yang dihembuskan ke setiap manusia. Kalau di Ayub berkata bahwa selama nafas ada padaku, selama roh Allah ada di lubang hidungku, itu artinya nafas yang dihembuskan Tuhan itu adalah roh Tuhan yang ada di kita, kekuatan Tuhan. Jadi apa yang ada di dalam kita ini sebenarnya punyanya Tuhan. So mulai hari ini kita ngelakuin sesuatu buat Tuhan, berdoa, memuji, baca Alkitab, bersaksi, mengasihi teman-teman kita, orang tua. Kita lakuin sesuatu buat Tuhan. Jangan Tuhan yang melakukan sesuatu buat kita. Ya, karena Tuhan sudah terlalu banyak melakukan segala sesuatu dan menghabiskan waktunya buat kita. Oke, itu aja buat hari ini. Ingat, kita itu spesial, ya. Kita itu spesial banget. Kita ciptaan handmade-nya Tuhan, custom made-nya Tuhan, ya. Kita barang mahalnya Tuhan. Tuhan udah bentuk kita dari debu menjadi makhluk, dari nol jadi sesuatu, dari kotoran menjadi mutiara. Apalagi yang mau ditunjukin sama Tuhan? Tuhan udah melakukan segala sesuatu. Ingat ya, jangan pernah minder. You are so special. God bless you. See you again very soon.